と、なんと言ったかな。こいつの術。ああ、そうだ。螺旋丸。Selamat datang kembali di cerita Boruto Blue Vortex. Setelah sebelumnya menyelesaikan chapter 5, kini kita akan melanjutkan di chapter 6. Sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Terlihat Shikamaru menemui tetua desa Konoha. Boruto si pengkhianat, kita telah mengejarnya karena telah mengincar nyawa Hokage. Kenapa dia kembali? Tanya tetua desa Konoha. Aku tidak tahu yang sebenarnya, tapi melihat hasilnya kita tidak dapat menyangkal bahwa Boruto menyelamatkan kita dari Code. Tapi dia menghilang lagi, jawab Shikamaru. Tak peduli apa alasannya, dengar kamu harus bisa melenyapkan Boruto. Ini masalah kepercayaan pada desa Konoha, terutama upaya membunuh Uzumaki Kawaki. Para penguasa feodal benar-benar marah. Tak hanya tentang anggaran, tapi kita mungkin berada dalam bahaya dalam menjalankan desa. Ucap tetua sambil menatap Shikamaru. Aku mengerti itu, kalau begitu aku permisi, jawab Shikamaru. Shikamaru, sudah 3 tahun itu batas waktu yang kau sarankan. Jadilah Hokage ke-8 untuk selamanya. Jika kita seperti ini tidak hanya negara api, tapi juga tidak akan menarik bagi desa-desa lain. Tetua desa menambahkan. Aku akan kembali untuk melaporkan lagi, jawab Shikamaru singkat sembari meninggalkan mereka. Setelah sampai di kantor, Ino datang membawa dokumen dengan catatan misi lama. Maaf, karena sudah memintamu mencarikannya, ucap Shikamaru. Mau kamu gunakan untuk apa dokumen ini? Tanya Ino. Aku hanya, terima kasih Ino kamu boleh pergi, jawab Shikamaru tidak melanjutkan perkataannya. Ino pun pergi meninggalkan ruangan Hokage dengan wajah yang masih penasaran. Dokumen-dokumen itu hanya alasan kan? Apa yang sebenarnya kamu cari? Ucap Ino dengan menggunakan Shintenshi no Jutsu. Aku tidak ingin didengar oleh tim pendeteksi, juga Eida Kawaki dan Amado. Dengar, jangan bagikan komunikasi ini dengan siapapun. Jawab Shikamaru. Maaf tapi kan tergantung pada topiknya, pertama-tama komunikasi tanpa catatan adalah melanggar aturan, ucap Ino. Ino, ini tentang keselamatan desa Konoha, jika kamu tidak bisa mengikuti maka pembicaraan selesai, aku tidak bisa mengandalkan orang lain selain kamu, ucap Shikamaru. Hah, baiklah, apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Ino. Shin beralih memperlihatkan Kawaki yang sedang menemui Eida. Kesadaran yang terbangun dari Jubi. Tanya Kawaki. Ya, entah kenapa terjadi seperti itu, tapi mereka menjelma menjadi sesuatu yang benar-benar berbeda, jawab Eida. Bagaimana dengan Code, bukankah dia yang mengendalikannya? Tanya Kawaki lagi. Code lari ke tempat lain, itu sudah pada level yang tidak bisa dia atasi. Monster-monster itu, dan yang menggangguku adalah, tujuan mereka bukan hanya untuk Boruto dan kamu sebagai Otsutsuki, tapi mendapatkan sesuatu yang lain juga. Hokage ke-7, aku tidak tahu kenapa, tapi mereka mengejar nyawa Uzumaki Naruto, dan juga aku, ucap Eida. Kenapa memilih Hokage ke-7? Apa tujuannya bajingan itu? Gerutu Kawaki dengan penuh amarah. Aku tidak tahu lebih jauh lagi, jawab Eida. Siapa peduli? Hokage ke-7 ada bersamaku, siapapun orang-orang itu, mengalahkan mereka semua tidak akan berubah, ucap Kawaki. Selain kita bertiga yang mengetahui Hokage masih hidup adalah Boruto dan Sasuke, tidak ada yang mempercayai mereka karena mereka penjahat. Jika monster-monster itu datang untuk mencari Hokage, tidakkah semua orang akan menyadarinya, kebohongan yang kau buat? Ucap Daemon menatap Kawaki. Yah, tidak seperti aku dan kakakku. Aku tidak terlalu peduli apa yang terjadi padamu, Daemon menambahkan. Hentikan Daemon jangan bicara aneh-aneh, Eida sambil melirik Daemon. Mau pergi kemana kamu Kawaki? Tanya Eida. Jangan ganggu aku, intip saja kalau mau tahu sendiri, jawab Kawaki dan pergi meninggalkan Eida dan Daemon. Begitu sampai di luar di sana terlihat Mitsuki sedang berdiri mengawasinya. Keparat lagi, ucap Kawaki melirik Mitsuki. Ini adalah misiku mengawasimu dan Eida, jika ini adalah keluhan yang sama seperti biasanya, lapor saja pada Hokage ke-8, jawab Mitsuki. Jangan salahkan orang lain untuk hal ini, gerutu Kawaki.
Di tempat lain terlihat Boruto yang menemui Sarada dan juga Sumire. Sarada terlihat duduk dan agak canggung setelah tadi dia memeluk Boruto. Sudah 3 tahun Boruto-kun, aku senang kamu terlihat baik-baik saja, ucap Sumire mengawali percakapan. Yah, kau juga Sumire, kau juga Sarada. Aku tidak menyangka kamu akan tiba-tiba memelukku, jawab Boruto sambil melirik ke arah Sarada. Sarada terkejut dengan wajah yang memirah. Itu karena, aku sangat mengkhawatirkanmu, ucap Sarada. Aku tahu, aku senang melihat kalian berdua baik-baik saja, jawab Boruto. Tapi Boruto-kun, apa kamu baik-baik saja berada di tempat seperti ini? Tanya Sumire. Aku harus menjaga agar cakraku tetap lenyap, aku tidak memiliki resiko ditemukan tim pendeteksi. Tapi cepat atau lambat akan ketahuan oleh Kawaki, jadi aku tidak punya banyak waktu, jawab Boruto. Aku kesini tentang Paman Sasuke, untuk memberitahumu Sarada. Apa yang terjadi pada papaku? Tanya Sarada dengan penuh kekhawatiran. Paman Sasuke terserap ke dalam Jubi, ucap Boruto. Terserap apa maksudmu? Apa kamu berbicara tentang pohon? Tanya Sarada. Itu benar, masterku mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa menyangkal dia kalah karena aku, ucap Boruto dengan wajah penuh penyesalan. Awalnya keberadaan Jubi hanya memakan cakra, dengan instingnya siapapun itu, dan mereka akhirnya akan memakan Otsutsuki, dan cakra itu akan membuat Jubi berubah menjadi Shinju, begitulah harusnya yang terjadi di masa lalu, ucap Boruto menjelaskan. Aku tidak bisa mengatakan dengan pasti, tapi cakra Kon mungkin mempengaruhinya. Dia bukan Otsutsuki tapi memiliki karma dari Isiki. Itu sendiri merupakan salah satu aspek dari Otsutsuki. Tidak mengherankan jika memiliki pengaruh. Di tempat lain Kawaki mulai merasakan akan kehadiran Boruto di desa Konoha. Dia di sini, aku merasakan dia, ucap Kawaki. Mitsuki yang mendengar itu langsung mengeluarkan ular kecilnya. Dan menyelinap ke dalam tubuh Kawaki, tidak berlangsung lama, Kawaki pun terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Mitsuki langsung melapor kepada tim deteksi untuk langsung disambungkan dengan Hokage ke-8 yaitu Shikamaru. Ada apa Mitsuki? Tanya Shikamaru. Boruto ada di sini, saat ini ada di desa di suatu tempat, Kawaki merasakan dia. Beritahukan kepada Eida agar kita bisa mendapatkan tempat yang tepat, jawab Mitsuki. Dia pun pergi meninggalkan Kawaki, untuk mengejar Boruto. Kembali ke Boruto yang sedang berbincang dengan Sarada dan Sumire. Tiba-tiba dia mendengar suara melalui telepatinya. Boruto, ini teknik transmisi pikiran tubuh, jawab tanpa berbicara, jangan tunjukkan ekspresimu. Biarkan aku bicara dulu, percakapan ini bukan dari tim pendeteksi, percakapan ini dilakukan dengan bantuan Yamanaka Ino sendiri, percakapan ini tidak resmi dan tidak akan direkam, ucap Shikamaru. Kamu seorang Hokage sekarang, apa kamu baik-baik saja menyelinap seperti ini? Jawab Boruto. Ada orang yang memanggilku seperti itu, tapi itu hanya untuk sementara. Aku belum resmi menjadi Hokage, Shikamaru menjelaskan. Aku tidak membicarakan tentang itu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Tanya Boruto. Diam saja dan menjauh dari situ, ada seseorang yang datang mencarimu, ucap Shikamaru. Dan tiba-tiba ular besar sudah melilit Boruto. Hiraishin no Jutsu, ucap Boruto dan terbang melepaskan diri dari lilitan ular tersebut. Akhirnya kita bertemu Boruto, aku menunggu momen ini, ucap Mitsuki yang sudah berdiri menatap Boruto. Tunggu Mitsuki, dengarkan kami, teriak Sarada. Aku tak tahu apa yang orang ini katakan padamu, minggir Sarada. Aku tak bisa bersikap lembek saat ini, jawab Mitsuki dan langsung menyerang Boruto kembali. Boruto tidak menghindar untuk saat ini, melainkan menggunakan pedangnya membabat ular-ular Mitsuki. Sarada, aku berjanji aku akan menyelamatkan guruku, jaga semua orang yang berubah menjadi pohon, dan juga aku akan datang lagi, ucap Boruto. Kemudian Boruto terbang dan pergi meninggalkan tempat itu. Kalau kau ada urusan denganku, seharusnya memerintahkannya agar tidak terganggu seperti ini, Tuan Hokage ke-8, ucap Boruto melalui telepatinya. Konoha berpikir bahwa mereka harus memusnahkanmu apapun yang terjadi. Tidak hanya desa tapi itu adalah keputusan dari negara api secara keseluruhan. Aku menghentikan Mitsuki sebagai seorang Hokage tidak masuk akal, ucap Shikamaru. Jadi kau bantu dirimu sendiri. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Boruto. Ada hal-hal yang dapat aku lihat dan lakukan karena aku seorang Hokage. Aku tidak dapat membantumu secara terbuka,
tapi aku dapat memberikan kekuatan padamu dengan metodeku sendiri mengenai hal itu. Aku membutuhkan bantuanmu, ucap Shikamaru. Itu tidak masuk akal, jawab Boruto. Baiklah dengar, bukankah kau sebenarnya Uzumaki Boruto? Aku benar-benar tidak bisa menerima asumsi ini. Kenapa aku mengatakan ini? Gerutu Shikamaru. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah aku pikirkan sampai aku mendengar pembicaraan Amado. Kemungkinan ingatanku sendiri bisa jadi palsu. Tapi, penjelasan mengenai hal ini akhirnya ada di sini. Semua hipotesis terlihat cocok. Kawaki dan Boruto, jika kalian membalikkan posisi. Aku ingin mendengar jawabanmu Boruto, ucap Shikamaru. Aku cukup jauh dari desa, Kawaki tidak akan bisa merasakanku. Berapa lama percakapan ini akan berlangsung? Tanya Boruto. Bagi Ino, dia seharusnya mampu menempuh jarak 100 km desa. Ada apa? Tanya Shikamaru. Maaf mengganggu, tapi aku punya beberapa urusan kecil, jawab Boruto. Sambil melirik ke arah lain, dan terlihat Mitsuki menuju ke arahnya. Chapter 6 pun selesai, nantikan kelanjutannya di chapter 7. Terima kasih sudah menonton.